Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema atau judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah jerat-jerat iblis. Kita akan sama-sama mempelajari apa saja jerat-jerat iblis yang dipakai oleh iblis untuk menjerat manusia, orang-orang percaya, dan untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Saudara-saudara, satu hal yang kita harus sadar dalam kehidupan kita, pada waktu kita memilih untuk mengikut Tuhan, pada waktu itu iblis menjadi musuh kita. Pada waktu kita memilih untuk percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, kita memilih untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Pada waktu itu kita sedang berada dalam kancah peperangan rohani, saudara. Kita sedang berada dalam spiritual warfare, di mana ada yang harus kita kalahkan dalam hidup kita, yaitu iblis. Ya, dia menjadi musuh kita, saudara. Dan dalam ayat firman Tuhan yang baru kita baca tadi dijelaskan bahwa iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau saudara, kalau dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, artinya dia sedang lapar, saudara. Dia mencari manusia yang dapat ditelannya dan mau dibunuh oleh dia. Karena memang iblis itu dikatakan dalam Yohanes 10, dia adalah pembunuh manusia, saudara. Ya, dalam Yohanes 10 dikatakan iblis itu adalah pencuri, pembunuh, dan dia membinasakan kehidupan manusia. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia, saudara. Ya, jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh iblis. Yang pertama, dia mau curi. Dia mau curi apa saja yang kita miliki. Dia mau ambil sukacita kita, dia mau ambil damai sejahtera kita, dia mau ambil kebahagiaan kita, dan dia mau ambil apa yang kita miliki dalam hidup kita. Dia mau supaya kita bangkrut, saudara. Ya, dan dia tidak cukup hanya itu saja, saudara. Dia mau membunuh kehidupan kita. Dia membunuh masa depan kita, dia membunuh cita-cita kita, bahkan dia membunuh kita secara fisik, saudara. Ya, makanya kita perlu selalu meminta perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Ya, minta darah Yesus untuk menutup bungkus kita dengan darahnya, supaya kita senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, iblis mau membinasakan kita. Kalau berbicara tentang dia mau membinasakan kehidupan kita, itu artinya dia mau memisahkan kita dari Tuhan. Ya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang 3 jerat atau jebakan iblis untuk menjatuhkan orang-orang yang percaya. Dan tentunya ketiga hal ini kita harus waspadai dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah jerat perpecahan atau the snares of division. Satu hal yang perlu kita sadari dalam hidup kita, bahwa iblis selalu ingin memecah belah kehidupan kita, saudara. Iblis sedang bekerja dengan sekuat tenaga untuk memecah belah keluarga-keluarga Kristen. Sehingga keluarga Kristen hancur berantakan, saudara. Dan dia juga memecah belah hubungan persahabatan dari orang-orang Kristen. Dan bahkan dia mau memecah belah gereja Tuhan, saudara. Dia tidak melihat gereja Tuhan itu bersatu, saudara. Dan lebih daripada itu, dia mau menghancurkan orang-orang yang sedang berada dalam pelayanan. Dia mau memecah belah. Ya, sehingga orang-orang yang melayani Tuhan bertengkar satu dengan yang lain, terpecah, saudara. Tujuannya adalah supaya Injil tidak diberitakan. Ya. Nah, karena itu kita harus menyadari bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Tetapi perjuangan kita adalah melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Kita bisa baca ayatnya dalam Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa lawan kita bukan darah dan daging. Artinya, musuh kita itu bukan sesama manusia, saudara. Karena manusia itu terdiri dari darah dan daging. Ya, jadi kalau ada orang yang membuat Anda marah, atau ada orang yang membuat Anda tiba-tiba jadinya ingin membenci, saudara harus ingat bahwa perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, ya. Bukan manusianya yang harus dilawan, tetapi yang harus kita lawan adalah roh yang ada di balik semua itu. Ya, kita harus melawan iblis, roh jahat yang di balik semua itu, saudara. Bukan melawan manusianya, saudara. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara. Dan kita juga harus sadar bahwa iblis berusaha untuk membutakan dan menipu kita, sehingga kita menjadi terpecah dan mulai berperang satu dengan yang lain. Ya, kita lihat saat ini bagaimana banyak orang Kristen berperang satu dengan yang lain. Mereka berkelahi satu dengan yang lain, saudara. Ya, anak-anak Tuhan berantem satu dengan yang lain. Pendeta satu dan pendeta yang lain saling berantem, saudara. Ya, nah ini berarti roh pemecah belah sudah masuk, saudara. Karena sebenarnya lawan kita ini bukan manusia, ya. Lawan kita adalah iblis, saudara. Harus ingat itu, ya. Dan iblis mau membelokkan fokus kita, sehingga kita tidak lagi melawan dia, tetapi melawan sesama kita, saudara. Nah, salah satu yang digunakan oleh iblis untuk memecah belah adalah dengan menggunakan dakwaan atau tuduhan-tuduhan. Ya, kita bisa baca ayatnya dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Perhatikan, saudara, huruf yang berwarna kuning, ya, pendakwa saudara-saudara kita. Jadi nama lain daripada iblis itu adalah pendakwa, ya, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya, jadi Alkitab menyebut iblis sebagai pendakwa yang selalu mencari kesempatan kalau dia bisa mendakwa kita siang dan malam, saudara. Saudara, pada waktu seseorang dituduh atau didakwa, biasanya itu akan melahirkan kekecewaan, sakit hati, kebencian, bahkan kepahitan, saudara. Ya, tidak ada orang yang mau dituduh atau mau berada di sekitar orang yang selalu mendakwa dia atau menuduh dia, saudara. Jadi kalau tuduhan atau dakwaan itu memecah belah kita, apa yang bisa mempersatukan kehidupan kita? Yang bisa mempersatukan kita itu adalah kasih Tuhan. Ya, kita bisa baca itu dalam Kolose 3 ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam kasih, saudara. Karena dengan hidup dalam kasihlah kita bisa dipersatukan, kata firman Allah. Jadi roh perpecahan itu harus dilawan dengan kasih. Ya, kita harus berkata satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, saudara. Berkata-kata dengan kata-kata kasih, ya, penerimaan satu dengan yang lain, saudara. Ya, pada waktu kita bisa menerima satu dengan yang lain, itu akan mendatangkan kesembuhan dan akan mendatangkan pemulihan di dalam hidup kita. Sedangkan tuduhan atau dakwaan atau penghakiman itu bisa menimbulkan kemarahan, bisa menimbulkan kebencian, bahkan kepahitan. Dan ujung-ujungnya akan memecah belah kehidupan kita, saudara. Daripada kita mengeluarkan tuduhan-tuduhan dan mendakwa saudara-saudara kita, lebih baik kita mengucapkan kata-kata kasih dan penerimaan. Ya, kata-kata kasih dan penerimaan itu akan melahirkan kepercayaan, sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Saudara-saudara, pada waktu Yesus datang ke dunia ini, Yesus datang karena dia mengasihi manusia. Ya, dia datang bukan untuk menuduh kita, saudara. Dia datang bukan untuk mendakwa kita, apalagi menghakimi kita, saudara.
Kalau Anda membaca dalam Yohanes 12 ayat 47, kita baca ayatnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya, jadi kita lihat, ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak datang untuk menuduh kita atau mendakwa kita, tapi dia datang karena kasih-Nya kepada kita. Ya, dia mau menerima kita apa adanya, saudara. Ya, dia tidak mau menghakimi kita, tapi dia mau datang untuk menyelamatkan kita, saudara. Nanti, pada waktu Yesus datang yang kedua kali, dia akan datang sebagai raja di atas segala raja, dan dia akan datang sebagai hakim yang agung untuk menghakimi semua manusia. Ya, haleluya. Itu yang pertama. Ya, yang pertama adalah jerat perpecahan. Yang kedua adalah jerat keraguan-raguan atau snares of doubt. Iblis selalu mau membuat Anda meragukan firman Tuhan. Ini sama persis seperti yang dia lakukan terhadap manusia yang pertama. Ketika mereka berada di Taman Eden, iblis menggoda Hawa, ya, dan dia coba membuat Hawa meragukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan Hawa, saudara. Dan akhirnya Hawa tergoda dan lebih menuruti perkataan iblis daripada perkataan Tuhan. Akibatnya manusia pertama jatuh di dalam dosa, dan konsekuensinya mereka harus keluar dari Taman Eden dan terpisah dengan Allah, saudara. Sekali lagi, iblis membuat kita ragu-ragu terhadap firman Allah. Saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana iblis meragukan firman Allah dalam hidup kita. Yang pertama, iblis mau supaya kita meragukan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Iblis bisa berkata kepada kita seperti ini. Kalau Tuhan itu baik, buktinya sampai saat ini Tuhan memberikan pencobaan dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan terus datang dalam hidup kita. Saudara, ini yang dikatakan iblis dalam hidup kita, padahal kita tahu bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, saudara. Ya, pencobaan itu datang daripada iblis. Ya, bahkan kadang-kadang pada waktu kita memutuskan untuk ikut Tuhan, pencobaan bukannya semakin sedikit, tapi semakin banyak terjadi dalam hidup kita. Bahkan pencobaan yang satu belum selesai, sudah datang pencobaan yang lain. Yang lain belum selesai, datang lagi pencobaan yang lain, saudara. Pencobaan itu bisa silih berganti datang dalam hidup kita. Makanya kalau saudara membaca dalam kitab Korintus, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Jadi lebih dari satu pencobaan, saudara. Karena tadi saya mulai dengan perkataan, pada waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, pada waktu itu kita sedang berada dalam kancah peperangan rohani. Iblis akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjatuhkan kita. Caranya salah satunya dengan melemparkan pencobaan dalam hidup kita, saudara. Ya, pencobaan-pencobaan itu bisa saja silih berganti datang dalam hidup kita. Tetapi kita harus ingat ada firman Tuhan yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya, sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Haleluya. Ya, jadi kita tidak perlu takut dengan pencobaan-pencobaan yang dilemparkan iblis dalam hidup kita. Karena Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi hidup kita. Karena dia peduli, dia memperhatikan, dia tahu kalau kita sedang dicobai. Ya, dan dia mau memberikan jalan keluar kepada kita, dia mau melepaskan kita dari setiap pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Ya, itu artinya Tuhan mempedulikan kehidupan kita. Yang kedua, iblis mau meragukan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ya, iblis bisa saja membisikkan, kalau Tuhan mengasihi engkau, kenapa dia membiarkan engkau sampai dalam keadaan yang terpuruk seperti ini? Misalnya, ya. Berarti Tuhan tidak mempedulikan engkau dan tidak memperhatikan engkau. Saudara, apapun situasi yang sedang engkau alami pada saat ini, sesulit apapun, sepelik apapun, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu memperhatikan engkau. Dia tahu apa yang engkau sedang alami pada saat ini. Dan dia mau melepaskan engkau dari setiap tantangan dan situasi yang terjadi di dalam hidupmu. Yang ketiga, iblis mau meragukan pengampunan Tuhan di dalam hidupmu. Biasanya dia akan berkata seperti ini.
Tidak mungkinlah engkau akan diampuni oleh Tuhan. Dosamu sudah terlalu besar. Kalau dosa seperti ini mungkin Tuhan masih bisa mengampunimu. Tetapi kalau yang ini, aduh, ini udah besar banget dosanya. Nggak mungkin engkau diampuni. Nah, kadang-kadang kita terintimidasi dengan hal-hal ini. Beberapa waktu dalam pelayanan, ya, ada seseorang yang berkata kepada istri saya, dia berkata, apakah dosa saya bisa diampuni sama Tuhan? Karena orang ini sudah merasa bahwa dosanya sudah sangat terlalu besar, saudara. Dan dia merasa mungkin dia sudah tidak akan diampuni oleh Tuhan. Saudara, apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, Tuhan sanggup untuk mengampuni engkau. Amin. Haleluya. Kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 9. Firman Allah berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa kalau kita berdosa dan kita datang mengakui itu di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Dan dia akan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita, saudara. Ya, jadi saudara jangan biarkan intimidasi-intimidasi itu terjadi di dalam hidupmu, saudara. Percaya, ya walaupun dosamu semerah kermisi, akan diputihkan oleh Tuhan seputih salju. Amin. Ya, asal engkau datang, engkau hampiri Tuhan, dan engkau akui itu di hadapan Tuhan. Dan tentunya kalau dosa kita sudah diampuni, kita harus pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Haleluya. Ya. Yang keempat, iblis mau meragukan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Akibatnya, banyak orang Kristen, orang percaya, yang waktu ditanya, kalau nanti mati, mau kemana? Dia nggak bisa jawab secara pasti. Ya, dia tidak yakin bahwa dia akan masuk ke dalam kerajaan surga, saudara. Ya, nah, saudara, kalau ini terjadi dalam hidup kita, jangan biarkan iblis membuat kita meragukan keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Kita harus percaya, sesudah kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, nama kita pada saat itu juga sudah dicatat dalam buku kehidupan. Dan kalau kita mati, pasti kita akan ke surga, saudara. Karena berbicara tentang keselamatan, itu bukan karena perbuatan kita, saudara. Ya, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tetapi itu pure pemberian Allah. Itu murni Tuhan berikan dalam hidup kita pada waktu kita memutuskan untuk percaya kepada Dia. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dan Roma 10 ayat 9 dikatakan, kalau engkau percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Jadi kita hanya perlu percaya. Ya, iman kita yang menyelamatkan, saudara. Ya, bukan karena kita berbuat baik. Nah, tentunya sebagai orang percaya, kita pasti akan berbuat baik. Karena pada waktu kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Termasuk di dalamnya kita akan melakukan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kita, saudara. Amin. Ya, makanya ada firman Tuhan berkata, jangan engkau jemu-jemu berbuat baik. Dan juga ada firman Tuhan yang lain berkata, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Tetapi kita diselamatkan dulu baru berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk diselamatkan, saudara. Ini dua hal yang berbeda. Ya, haleluya, puji Tuhan. Jadi keselamatan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan itu adalah murni pemberian Allah. Yang kelima, iblis membuat kita ragu-ragu terhadap setiap firman dan setiap janji Allah yang diucapkan kepada kita. Sehingga kita tidak bisa mengalami janji-janji Allah di dalam hidup kita. Saudara, kalau Anda tidak bisa mengalami janji-janji Allah di dalam hidupmu, maka Anda tidak akan bisa menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu. Ya, jadi kita harus memutuskan untuk percaya kepada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bahwa Alkitab ini adalah 100% firman Allah. Karena ada beberapa kalimat yang iblis
katakan yang mungkin pernah kita dengar. Ya, misalnya dia akan berkata, Alkitab ini kan ditulis ribuan tahun yang lalu oleh orang-orang yang tinggal di daerah Timur Tengah. Dan Alkitab itu karena sudah ribuan tahun yang lalu tidak relevan dengan zaman sekarang, nggak up to date. Ya, budaya dulu kan sama budaya sekarang beda. Zaman dulu kan dan dengan zaman sekarang itu udah beda jauh. Ya, jadi itu nggak relevan lah sama kehidupan kita di zaman sekarang. Itu hanya dikhususkan buat orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, untuk orang-orang Israel. Saudara, ini sama sekali tidak benar. Ya, Alkitab itu tetap relevan dan berlaku hingga saat ini. Dan Alkitab itu tetap relevan sepanjang zaman, saudara. Karena Tuhan yang kita sembah, dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Haleluya. Dan firman-Nya tidak pernah berubah. Dan selalu relevan di segala zaman, saudara. Ya, dan bukan hanya untuk orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, tetapi firman Tuhan itu diperuntukkan bagi semua orang yang ada di dunia ini. Ya. Dan perkataan lain yang dilontarkan oleh iblis, bagaimana Anda bisa tahu kalau Alkitab ini adalah benar-benar firman Allah? Nah, ini suka dilontarkan oleh iblis. Ya, sehingga banyak orang yang kadang-kadang meragukan bahwa Alkitab itu benar-benar adalah firman Allah. Ya, penulisnya aja sudah beda-beda, ya. Ada puluhan orang yang menulis Alkitab. Latar belakang mereka aja sudah beda-beda. Bagaimana mereka bisa kita ketahui bahwa mereka benar-benar itu adalah firman Allah? Bisa saja setiap penulis menginterpretasikan firman Allah itu dengan opini atau pemikiran mereka sendiri. Ya, jadi dengan hal-hal seperti ini membuat kita ragu-ragu tentang kebenaran dari firman Allah, saudara. Dan tentunya semuanya ini tidak benar. Ya, walaupun Alkitab itu ditulis oleh puluhan orang yang berbeda, ada 40 orang yang menulis Alkitab. Ya, latar belakang mereka memang berbeda. Ada yang gembala, ada yang raja, ada nabi, ada rasul, dan sebagainya. Ya, tetapi pada waktu mereka menulis Alkitab ini, selama kurun waktu sekitar 1500 tahun, mereka itu bukan menulis asal menulis, saudara. Tetapi mereka menulis Alkitab ini, menulis firman Allah ini, berdasarkan pimpinan daripada Roh Kudus. Diinspirasi oleh Roh Kudus, diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga mereka bisa menulis secara benar, saudara. Karena Roh Kudus akan memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Amin. Ya, jadi kita harus benar-benar percaya bahwa Alkitab yang kita pegang ini adalah benar-benar 100% firman Allah. Saudara, seorang yang bernama Billy Graham, saya percaya kita mungkin tahu ya orang ini. Kita mungkin nggak kenal, tapi kita pernah dengar namanya. Billy Graham ini dikenal sebagai penginjil semiliar umat. Ya, banyak sekali dia memenangkan jiwa bagi Kristus. Ya, sebelum dia meninggal di usia 99 tahun, saudara. Nah, Billy Graham pada waktu dia memulai pelayanannya, dia waktu itu masih muda, dia taruh Alkitab itu di hadapan dia, dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya bahwa Alkitab ini dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu adalah 100% firman Allah. Jadi dia meyakini, dia tidak mau ragu-ragu terhadap Alkitab yang dia pegang itu, saudara. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Anda harus benar-benar mempercayai bahwa Alkitab itu adalah 100% firman Allah, saudara. Amin. Ya, itu jerat yang kedua. Ya, iblis mau meragukan kita tentang kebenaran dari firman Allah itu sendiri. Yang ketiga, jerat yang iblis lempar dalam hidup manusia adalah jerat tipu muslihat atau tipu daya. Saudara, penipuan atau tipu muslihat adalah jerat iblis yang paling mematikan. Ya, ini sudah ada sejak zaman manusia pertama. Ya, Hawa itu jatuh karena ditipu oleh iblis, diperdaya oleh iblis, ya dibohongi oleh iblis, sehingga akhirnya dia lebih mempercayai perkataan iblis daripada perkataan Tuhan, saudara. Ya, dan tipu muslihat ini sangat sering digunakan oleh iblis untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Bahkan salah satu nama daripada iblis, dia adalah pendusta, bahkan bapa dari segala pendusta, saudara. Jadi iblis ini punya namanya banyak, saudara. Ya, dia disebut pencuri, dia disebut pembunuh, dia disebut pendakwa, ya,
dia disebut di sini, dia disebut pendusta, ya banyak banget namanya. Ya pokoknya yang nama-nama yang nggak benar itu ya itulah iblis, ya. Karena perbuatannya ya perbuatan nggak benar, ya perbuatannya adalah perbuatan jahat. Makanya dari namanya kita tahu apa yang dia lakukan, saudara. Ya, kalau dia adalah bapa dari segala pendusta, maka setiap apa yang dikatakan, diucapkan oleh iblis, selalu yang keluar dari mulutnya adalah dusta. Amin. Ya, jadi jangan mempercayai perkataan daripada iblis. Ya, dengan semua dusta dan tipu dayanya, dia mau menyesatkan semua manusia yang ada di dunia ini. Ya, kita bisa baca ayatnya dalam Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan. Nah, ini nama lain dari iblis, saudara. Naga besar, si ular tua, iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara perhatikan kata, yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi iblis mau menyesatkan seluruh dunia dengan tipu dayanya kepada manusia, saudara. Sehingga semua manusia bisa tersesat. Ya, contoh dusta yang dikatakan iblis tentang Yesus. Iblis berkata, Yesus bukan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Ya, dan dia juga berkata, semua agama kan sama. Semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, ini adalah perkataan yang dikatakan oleh iblis. Dan semua agama itu mengajarkan yang baik, semua mengarah kepada Tuhan. Saudara, kalau semua agama, buktinya kalau semua agama sama, buktinya tidak semua agama mengajarkan Yesus adalah Tuhan dan Yesus itu adalah juru selamat. Nah, ini hanya satu contoh ya yang saya sampaikan saat ini. Ya. Jadi, saudara, kalau kita percaya dan termakan dengan perkataan dan ucapan daripada iblis, maka itu akan mengganggu iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, itu akan menggoyahkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mengalahkan tipuan iblis sehingga kita tidak ikut tersesat? Ya, jawabannya tadi ya kita udah baca dalam ayat yang pertama yang saya bacakan pada waktu memulai khotbah ini. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Ya, kita harus sadar dan berjaga-jaga karena kita mempunyai musuh yang harus dilawan, yaitu iblis. Jadi Anda harus selalu waspada terhadap dia, saudara. Ya, dan juga harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa? Berjaga-jaga dengan doa. Ya, firman Allah berkata, berjaga dan berdoa supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan berjaga-jaga dengan apa juga? Berjaga dengan firman. Ya, kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Kita harus mengerti firman Allah, saudara. Kita harus mengerti kebenaran. Ya, kalau kita nggak ngerti kebenaran, maka dengan mudah kita akan ditipu dan diperdaya oleh iblis. Makanya kita harus menyiapkan waktu untuk menyelidiki dan mempelajari firman Allah, saudara. Firman Allah berkata, umatku tersesat karena kurang pengetahuan. Ya, bukan karena nggak punya pengetahuan, tetapi kekurangan pengetahuan membuat kita bisa tersesat. Makanya di gereja ini ada cell group. Ya, bagi saudara yang belum mengikuti cell group, saya anjurkan untuk bisa join. Ya, di mana dalam cell group ini kita akan mempelajari firman Tuhan lebih detail lagi, ya, sehingga kehidupan kita bisa menjadi kehidupan yang kuat, yang berakar di dalam Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, iblis mau membutakan mata kita sehingga kita ragu-ragu dan tidak percaya kepada firman Tuhan. Kenapa kita bisa ragu? Karena kita nggak ngerti firman Tuhan, ya. Makanya sebagai gereja Tuhan kita harus berpengetahuan. Yesus berkata dalam Yohanes 8, kebenaranlah yang akan memerdekakan seseorang. Iblis tahu jika dia dapat mengisi pikiran seseorang dengan keraguan-raguan dan ketidakpercayaan, orang itu tidak akan bisa melihat Tuhan di dalam hidupnya. Akibatnya dengan mudah dia akan terjerat dan terjebak di dalam dosa. Jadi penting sekali kita mengetahui dan mengerti kebenaran dari firman Tuhan sehingga kita tidak ditipu dan terjerat di dalam jerat yang diberikan iblis dalam hidup kita.
Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Ya, ada 3 hal yang sudah saya bagikan pada hari ini mengenai jerat-jerat iblis dalam kehidupan orang percaya. Dan sampai saat ini pun dia masih tetap bekerja dan tetap memasang jerat-jerat itu dalam kehidupan kita kalau kita tidak waspada dan berjaga-jaga. Yang pertama adalah jerat pemecah belah. Jadi mau memecah belah umat Tuhan. Yang kedua adalah jerat keraguan-raguan, sehingga kita meragukan firman Tuhan. Yang ketiga adalah jerat tipu muslihat. Kalau kita tidak mampu dan tidak bisa melihat jerat-jerat ini, maka kita dengan mudah akan terjebak dalam jerat daripada iblis ini. Tapi kalau kita bisa melihat, maka kita akan terhindar dari jerat ini. Firman Allah berkata, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Lawan dengan apa, saudara? Lawan dengan firman yang adalah kebenaran. Haleluya. Amin.